Ya, pemilu 2024, saudara, kurang dari setahun. Nah, kira-kira ada yang mulai ngerasain nggak kalau suhu politik ini makin memanas? Ya, mulai dari saling meminang, seperti Demokrat yang secara gamblang ini mengusung Anies Baswedan, dan yang juga jadi sorotan Kaisang Pangarep. Dikabarkan ini akan menyusul sang ayah, kakak, dan kakak iparnya ke dunia politik. Yuk kita bahas dalam diskusi. Ada yang merhatiin nggak? Hari-hari belakangan ini manuver-manuver politik ini semakin ramai. Udah denger dong kabar soal putra Jokowi yang katanya mau masuk ke dunia politik. Kalau Gibran kan udah. Kode-kodenya Kaisang Pangarep sang adik juga mau nyusul sang kakak untuk masuk ke politik. Lalu rame juga soal putra dari SBY Presiden ke-6. Ya, Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan partainya katanya mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai capres. Takut ditinggal Nasdem yang berpotensi jadi koalisinya. Ya, kira-kira bagaimana ya nasib para anak presiden ini di pemilu selanjutnya? Dan ini diskusi aja. Kira-kira apa sih yang kita butuhkan dari sosok seorang pemimpin atau presiden selanjutnya? Dua putra Presiden Jokowi lagi jadi sorotan. Pertama, soal Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang bertamu ke Solo, ke rumah Wali Kota Solo. Dalam acara makan malam itu, banyak hal yang dibicarakan termasuk politik. Bahkan Prabowo nih bilang katanya mendukung Gibran yang sudah dibilang cocok untuk maju jadi gubernur Jawa Tengah atau DKI Jakarta. Kami selalu akan mendukung pemimpin-pemimpin yang dinamis, yang bekerja keras untuk rakyat. Dan ya kami cocok sama Mas Gibran gitu. Kalau saya tidak lihat usia ya, kalau yang penting pengabdiannya itu. Saya tadi katakan dua-duanya beliau cocok, dua-duanya beliau pasti berhasil. Gibran pun berkomentar seperti ini. Obrolan santai aja. Tentang Banyak pemerintahan, politik. ya, semua Ada masukan khusus nggak, Mas? nasihat dari Pak Prabowo ya pasti itu. Beliau kan salah satu guru mentor juga. Rame juga nih kabar dari Kaisang Pangarep yang katanya banting setir dari pengusaha mau jadi politikus. Wih, mau ikut bapak, mas, dan kakak iparnya, mas. Kabar soal Kaisang mau terjun ke politik ini disampaikan kakaknya, Wali Kota Solo, Gibran. Katanya waktu makan bareng keluarga, Kaisang tiba-tiba bilang tertarik sama politik. Bukan cuma Gibran yang kaget, Pak Jokowi, sang ayah, juga kaget. Setelah beritanya ini muncul, ramelah di jagat media sosial, terutama di Twitter. Rame-rame nih, netizen bersilaturahmi ke Twitternya Gibran. Ya, namanya warganet, pasti ada yang nyinyir, ada juga yang dukung. Komentar juga disampaikan oleh Ketua DPP PKS Mardani Alisera. Mardani menilai, kalau Kaisang yang anaknya presiden terjun ke politik, maka akan ada privilege yang tidak dimiliki pemuda lain. Dia bahkan meminta supaya ada aturan yang melarang keluarga inti presiden dicalonkan sebagai pejabat publik. Ada yang bilang ini seperti aji mumpung bapaknya lagi menjabat. Ya, saya tanyakan ini ke pengamat politik. Tapi kan yang memang kalau kita melihat rata-rata, kan ada satu pepatah bahwa seringkali buah itu tidak mungkin jatuh jauh dari pohonnya. Ini kan sebenarnya menegaskan Kaisang tentu ingin menapaki langkah dan karir politik yang sudah dilakukan oleh Jokowi dan oleh Gibran sebagai kakak kandungnya. Tentu ini adalah sesuatu hal yang positif, di mana anak-anak muda seperti Kaisang punya potensi, punya resource, punya popularitas, pengusaha sukses, juga mau terjun dalam persoalan-persoalan politik. Yang menjadi ramai tentu saja ini tidak terlepas dari narasi-narasi politik dinasti ya. Dulu kita mendengar pasti bahwa Jokowi selalu mengatakan tidak mau ikut menyertakan keluarga besarnya menjadi bagian dalam kompetisi politik, atau tidak mau menyertakan keluarga besarnya untuk cawe-cawe dan terjun dengan urusan-urusan politik. Tapi kan tak lama setelah itu Gibran misalnya menjadi calon wali kota di Solo dan menang, kemudian ada Bobi Nasution menjadi calon wali kota di Medan dan menang, gitu ya. Sejak saat itulah kemudian Jokowi banyak dikritik oleh publik. Dulu padahal publik berharap betul Jokowi mungkin menjadi
satu-satunya presiden di Republik ini yang tidak terlampau tergoda untuk menyertakan keluarga besarnya untuk terjun dalam dunia politik di saat Jokowi menjadi seorang presiden. Karena ketika seorang presiden menyertakan anak, menantu, dan keluarga besarnya terjun dalam dunia politik, seringkali ada privilege yang didapatkan secara tidak langsung. Kaisang sih belum komentar lagi, tapi ya kita tunggu aja. Oh ya, berbicara soal figur dan pemilu. Sekarang sudah mulai agak-agak jelas sih, siapa yang akan berkawan dengan siapa. Walaupun kita tahu politik itu kan sangat cair banget, bisa berubah sewaktu-waktu. Yang juga jadi sorotan, manuver dari Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Bisa dibilang tiba-tiba, ia memberikan pernyataan. Terang-terangan mendukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Katanya Demokrat bersama Nasdem dan PKS mendukung Anies. Adapun terkait bakal calon presiden atau baca pres, sudah ada kesamaan cara pandang dari ketiga partai untuk mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres 2024. Bagi Demokrat, Mas Anies adalah tokoh perubahan dan perbaikan. Masalahnya, cuman beda sehari dari pernyataan AHY. Nasdem yang katanya CS sama Demokrat, malah bertandang ke sekretariat bersama Gerindra dan PKB. Wih, ada apa nih? Nah, sepertinya Demokrat juga ketakutan akan ditinggalkan oleh Nasdem, mencari partner-partner partai politik yang lain untuk membentuk satu poros politik ya. Karena kalau kita membaca satu statement elit Partai Nasdem per hari ini misalnya, yang disebut dengan poros perubahan itu nggak ada sampai sekarang. Semuanya hanya sebatas penjajakan politik. Itu artinya apa? Ketika Nasdem berkunjung ke Gerindra dan PKB, secara tidak langsung itu satu pesan politik. Bahkan kalau mau disebut ini semacam intimidasi politik ke Partai Demokrat. Kalau Demokrat tetap ngotot, tetap ngeyel bahwa AHY adalah harga mati cawapres bagi Anies, maka sangat mungkin bagi Nasdem akan meninggalkan Demokrat. Dan Nasdem relatif cair dan bisa diterima oleh partai-partai politik yang lain. Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh abadi. Ya kira-kira sebagian kalangan menggambarkan politik seperti itu. Yang ada bergantung pada kepentingan. Tapi yang perlu diingat dan yang paling penting dari hanya sekadar kepentingan dan kontestasi politik, bahwa pemilu adalah penentu. Penentu bagaimana nasib negara ini ke depannya. Ya, klise sih kedengarannya, tapi ya memang begitu. Jadi walau masih ada setahun menuju ke pemilu, please banget kita sebagai pemilih mulai dari sekarang kenali dan pelajari benar-benar calon-calon yang akan kita pilih nanti. Suara kita berharga loh, jangan sampai menyesal. Setuju? Jangan lupa komen dan sampai jumpa di diskusi selanjutnya.